Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya harga komoditas batu bara yang rontok ya di hari ini hampir 8% dari 160 ke 145 ya. Nah, ini imbasnya nanti kemana? Nanti kita lihat ya. Imbasnya adalah harga saham-saham batu bara rontok ya teman-teman. Nah ini ya kita lihat Adaro minus 4%, Indi minus 1,8, ini kecil nih ini. ITMG 4% minus. Medco malah naik ya, Medco karena minyak yang naik. PTBA minus 2,8% ya, ini karena sentimen PTBA lebih bagus dibandingkan Adaro karena akan ada RUPS tanggal 15 Juni ya, otomatis nanti dividennya setelah itu. Jadi kalau teman-teman mau berburu dividen silahkan ini untuk PTBA, cuman resikonya kalau harga komoditas batu baranya nanti turun ya siap-siap ARB ya. Tapi kalau berkaca dari Adaro kemarin, ARB-nya cukup sekali ya. Tapi setelah itu pelemahan normal karena harga komoditas turun ya. Kemudian UNTR ini sudah di support kuatnya ini di 23.800 ya. ITMG yang mau masuk ITMG juga ini di support kuatnya. UNTR sama ITMG ini hampir sama nih teman-teman, support kuatnya ini ya. Nah, saat harga turun ini semua pasar cemas ya, termasuk teman-teman yang mungkin portofolionya sudah minus ya. Saya juga sudah minus ini yang di di komoditas batu bara ya, sektor pertambangan ini minus, tapi siap bayarin aja nanti sampai paling enggak nanti turun di bawah, nanti ambil lagi ya, breakdown lagi di bawah. Saya nggak menerapkan cut loss ya, karena memang nanti cut loss itu biasanya rugi saat ada pantulan yang cepat gitu, kita gagal masuk. Walaupun kita mau masuk itu kadang ragu-ragu, jangan-jangan nanti dibawa turun lagi gitu. Nah, lebih baik saya pakai strategi average down ya, ya semampunya, punya dananya seberapa ya. Kalau mau pakai strategi cut loss ya sebenarnya bisa ya, tapi dibikin auto aja. Kalau misalnya minus 5% otomatis cut loss gitu. Cuman problemnya itu nanti setelah cut loss itu kita mau masuk itu secara psikologis kayak susah gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Yang floating loss tuh bukan hanya kita aja, yang investor-investor besar tuh floating lossnya lebih besar ya. Kayak kemarin tuh saya lihat berita di mana ya, coba di Adaro Garibaldi Thohir. Oh bukan, ini masuknya di saham Adaro, coba. Saham Adaro ini yang paling banyak kan, yang paling investor besar ya teman-teman, yang rugi ya, dan kerugiannya nggak hanya miliaran tapi triliunan ya teman-teman. Jadi floating loss istilahnya bukan rugi sebenarnya, kalau selama kita nggak jual ya nggak akan rugi, tapi masih floating loss ya. Tadi saya baca di mana ya, lupa saya, nggak ketemu ya. Ini floating lossnya kalau nggak salah sampai 3 triliunan ini, Garibaldi Thohir ini di saham Adaro ya, karena turun ya, nilainya turun itu ya. Nah kalau kita turun 20% mungkin udah stroke. Tapi ya mudah-mudahan janganlah.
Padahal portofolio kita kan paling cuman sedikit ya. Nah, ya ada yang besar mungkin ya, teman-teman yang besar ya harus pakai strategi yang beda lagi. Jadi apakah ini masih bagus untuk hold atau malah average down ya teman-teman, bisa pakai strategi sendiri ya. Kalau saya ini masih hold, terus nanti ada dana masuk lagi, dana masuk lagi. Tidak ada yang bisa menjamin ya saham ini mau turun sampai seberapa ya. Ada yang isunya sampai 1800 ya Adaro. Kemudian PTBA juga bisa turun lagi, tapi kita kan tidak tahu. Harga batu bara itu sekarang sangat fluktuatif ya. Karena pasokan dari Australia yang cukup besar sehingga saham batu bara rontok ya. Terus nanti kalau misalnya pasokannya itu berkurang ya siap-siap naik ya. Mungkin mudah-mudahan masih bertahan di atas 100 ya teman-teman. Kalau masih bertahan di atas 100, ini batu bara masih layak ya. Yang menarik Indi ini sudah mungkin penurunannya sudah sudah mulai melemah ya. Ini ya support kuat di Indi ini 1860 ya. Ini sudah terlewati. Dia sudah 1850. Ini teman-teman bisa ini kalau mau beli Indi ini ya teman-teman. Karena penurunannya nggak sebesar yang lain ya. PTBA juga sudah nggak terlalu besar turunnya. Kalau yang lain turunnya masih besar tuh ya karena karena ini ya sentimennya sudah nggak ada ya. Kalau PTBA itu kan rups ya, nanti tanggal sekitar berapa ya, tanggal 15 Juni ya rupsnya. Nah ini jadi 15 Juni otomatis nanti dividennya setelah itu ya PTBA. Dan biasanya dividen PTBA itu cukup besar, makanya dia nggak akan turun terlalu jauh ya, masih di atas 3000 itu masih bagus. Terus kalau teman-teman udah terjebak di saham ada, biarkan sebulan apa 2 bulan gitu kan, paling nanti juga naik lagi ya. Apalagi ini sudah mendekati bulan Juni ya, biasanya bulan Juni itu nanti kebutuhan batu bara global itu kan meningkat ya. Coba kita lihat ini harga batu bara ya, harga batu bara dunia ini yang tanggal kemarin ya, ini masih belum turun. Ini tanggal kemarin, hari ini turun di 140-an. Ini kita lihat 1 tahun udah turun berapa banyak banget ini. Nah 5 tahun ini ya teman-teman, ini di harga berapa ini, 150, sama dengan 19 November 2021 ya, di 150. Jadi apakah harga batu bara nanti mau turun lagi di 100 ya, kita nggak tahu ya, bisa jadi nanti turun di 100 ya. Tapi kalau teman-teman menerapkan strategi cut loss ya harus benar-benar disiplin ya, disiplin cut loss, terus disiplin nanti masuk pada saat harga itu sudah mau rebound ya. Cuman kalau teman-teman untuk hold jangka panjang, ambil dividennya aja udah lumayan nih teman-teman. Jadi saham-saham Adaro, PTBA, ITMG itu kan dividennya sekitar 20% lebih. Jadi teman-teman ya justru pada saat koreksi seperti ini saatnya masuk lagi ya. Masuk lagi atur dana kita. Oke itu dulu teman-teman ya. Ini bukan ajakan beli atau jual ya. Semua resiko ada di tangan teman-teman sendiri, karena bisa jadi nanti prediksi saya juga salah ya, karena memang kondisi sekarang itu kan sangat fluktuatif ya, nggak tentu, sehingga bisa jadi nanti harga komoditas naik sesaat kemudian besoknya turun lagi. Nah seperti sekarang ini tiba-tiba turun drastis ya, siapa tahu nanti besok naik atau malah turun lagi. Jadi silakan gunakan beberapa data ya untuk menganalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.